Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah mengenai ujian dari Allah adalah salah satu bentuk dari kasih sayangnya. Bahwasannya hidup di dunia ini terkadang banyak plot twistnya. Kadang tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba menangis, tiba-tiba tertawa, tiba-tiba ada yang datang, dan tiba-tiba ada yang pergi begitu saja. Namun itu semua hal terjadi di dalam hidup sudah menjadi garis dari Allah Subhanahu wa taala. Baik senang maupun sedih, semua itu merupakan apakah kita kuat atau justru kita menyerah di tempat. Baik kita berjumpa dengan orang maupun dengan orang yang belum baik sekalipun, semua berhak untuk pantas menjadi yang terbaik. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya tanpa di luar batas kemampuannya. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita hidup di dunia ini memang hanya tugasnya menjalankan skenario Allah dengan sebaik-baiknya. Sedih senang pasti ada, tetapi kita tidak akan kenapa-napa selama kita bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sabar sampai akhir, maka kita akan dipanggil oleh malaikat di pintu surga nanti. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera buat orang-orang yang senantiasa sabar. Dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan ringan, insya Allah yang berat itu akan menjadi ringan selama kita selalu melibatkan Allah di dalam persoalan kita. Terkadang memang sebagai manusia biasa ada rasa putus asa yang begitu mendalam, merasa diri ini seperti tidak ada gunanya. Bahkan ampunan dari Allah pun seperti hal yang fana. Hal yang fana untuk kita seorang hamba yang penuh dengan dosa ini, sekalipun diri ini sudah melakukan hal yang sebaik mungkin. Padahal yang terbaik bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Yang terbaik adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua anak Adam pasti pernah berbuat dosa. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita kotor, jangan kita merasa diri kita ahli maksiat. Semua orang pernah berbuat dosa, jadi jangan khawatir bahwa Allah selalu bersama kita. Karena setiap orang punya kesempatan untuk jadi orang baik. Semua orang punya kesempatan untuk berubah, siapapun dia, apapun masa lalunya. Semua orang punya kesempatan jadi orang yang jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh menghardik seseorang bahwa orang itu buruk, orang itu jahat, karena kita tidak tahu akhir hidupnya itu seperti apa. Bisa jadi akhir hidupnya itu husnul khatimah, akhir yang baik. Sedangkan kita yang merasa paling baik ternyata su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi bentuk kasih sayang Allah
tercantum dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Allah mengatakan, jangan berputus asa apapun masa lalumu, apapun yang telah engkau kerjakan, apapun dosamu, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Semoga Allah selalu menjaga dan membimbing kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.